Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mengawali pembelajaran pada saat ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, memohon kepada Allah agar apa yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Menundukkan kepala untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku semua, pada pembelajaran kali ini Bunda akan melanjutkan pembahasan tentang menghindari tindak kekerasan. Ya. Materi ini Bu Nurul buat untuk anak-anakku kelas 11. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi ini, saya akan menyampaikan untuk kompetensi dasar terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait. Yang berikutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK meyakini bahwa sikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan merupakan implementasi dari pemahaman terhadap Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis-hadis terkait. Menampilkan perilaku toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Memprakarsai perilaku toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Membiasakan sikap toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41, Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait. Menampilkan sikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman terhadap Quran Surat Yunus ayat 40-41, Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait. Toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan atau membolehkan orang lain untuk berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan dirinya. Toleransi bahasa Arabnya adalah tasamuh, artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian umum, toleransi adalah akhlak atau sikap terpuji dalam pergaulan. Toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam bukan berarti bersikap sinkretis. Pemahaman yang sinkretis dalam toleransi beragama merupakan kesalahan dalam memahami arti tasamuh atau toleransi, yang berarti menghargai
menghargai yang dapat mengakibatkan percampuran antar yang hak dan yang batil. Ya, karena sikap sinkretis, ada sikap yang menganggap semua agama sama. Nah, ini nggak boleh. Kemudian, sementara sikap toleransi dalam Islam adalah sikap menghargai dan menghormati keyakinan dalam agama lain di luar Islam, bukan menyamakan atau mensederajatkannya dengan keyakinan Islam itu sendiri. Kita harus saling menghargai meskipun agama kita berbeda. Sikap toleransi dalam Islam yang berhubungan dengan akidah sangat jelas, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajak para ahli kitab untuk hanya menyembah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain karena tidak dibenarkan oleh agama dan akal sehat. Sabar dalam menghadapi sikap orang-orang yang mendustakan Islam, sebagaimana Rasul terdahulu selalu sabar, tidak gerusa-gerusu ya, tidak terpancing emosinya, namun menghargai, sabar menghargai, bersahaja dalam melaksanakan dakwah, tidak mengikuti jalan pikiran objek dakwah. Jadi kita memiliki prinsip, karena kita sebagai pendakwah ya kita harus yakin dengan apa yang kita sampaikan, tidak mengikuti jalan pikiran yang kita kasih dakwah atau orang yang mendengarkan percakapan atau pembicaraan kita, mendengarkan omongan kita. Jangan bebas menjalin hubungan dengan non-Islam selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Nah, kita diperbolehkan untuk menjalin hubungan karena kita memang makhluk sosial. Mereka juga punya hak untuk beragama. Mereka tidak bisa kita paksakan begitu saja. Begitu juga dengan kita. Kita juga tidak bisa menjauhkan diri meskipun berbeda agama, namun harus kita pupuk dengan baik, kita jaga persaudaraan kita. Yang berikutnya, menghargai kepada sesama ciptaan Allah. Nah, kita sama-sama manusia ciptaan Allah, meskipun mereka menganggap Allahnya mereka itu mungkin Tuhan, mungkin ada yang patuh, namun sebenarnya tujuannya itu sama, yaitu kepada Sang Pencipta, menghindari terjadinya perpecahan. Nah, memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Jadi ikhlas, tidak usah saling mempermasalahkan, tidak usah saling berebut atau memperkuat satu sama lain. Tenggang rasa dan suka menolong kepada orang lain, ya, karena kita memang makhluk sosial, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Nah, ini ada hikmah bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kerukunan, ya. Setelah tadi kerukunan, setelah tadi toleransi, sekarang kerukunan. Nah, kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong-menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, dan saling menjaga satu sama lain. Nah, ini namanya rukun. Rukun itu saling menjaga. Kemudian kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun atau rukun. Kata jamaknya adalah arkan, yang berarti asas, dasar atau pondasi, ya. Jadi rukun itu berperilaku saling
toleransi, saling menjaga satu sama lain. Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia dipolakan dalam trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern. Masing-masing umat dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran-aliran atau paham, mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Jadi ini dalam satu lingkup agama, misal agama Islam. Nah, meskipun di situ ada aliran-aliran, mungkin karena tahu bisa dikatakan aliran NU, Muhammadiyah atau yang lainnya, atau madhab yang lainnya, itu sebenarnya satu iman, satu intern, yaitu beragama Islam. Kita tidak boleh terpecah belah. Kerukunan di antara umat atau komunitas agama yang berbeda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen, dengan pemeluk Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, ini beda agama. Kalau tadi yang intern itu sama agama, kalau yang ini ekstern, bisa dikatakan seperti itu, yang berbeda agama. Rukun dengan orang Kristen, rukun dengan orang Katolik, rukun dengan orang Hindu, Buddha. Kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dalam keselarasan di antara pemeluk atau pejabat agama. Jadi ini para pemangku agama. Mungkin kalau di Islam ada kiai atau ulama ya. Kalau di non-Islam bisa dikatakan Protestan, Katolik itu ada pendeta, ada pastor. Nah, mungkin di Hindu, Buddha ada biksu. Nah, itu. Nah, itu saja anak-anakku untuk materi bab menghindari tindak kekerasan, kerukunan, dan toleransi. Mungkin ada anak-anakku yang ingin ditanyakan atau kebingungan, silakan bisa ditanyakan langsung ke Bu Nurul atau melalui WhatsApp yang sudah di-share di grup kelas. Ya, sampai berjumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Marilah pertemuan hari ini ditutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kerukunan, tetap semangat belajar, semangat beribadah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.